Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah arsaluhu bil haqq basyiran wa nadhira baina yaday sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyid wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga malam ini kita semua masih diberikan jatah usia untuk kita isi dengan mengkaji, mentadaburi ayat-ayat ilahi sebagai wujud tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita dari rumah masing-masing menuju masjid, salat maghrib berjamaah, thalabul ilmi, semoga langkahnya mendapatkan ampunan dan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkah Nabi hingga kita insyaallah berharap mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas musibah banjir ya dalam kacamata Quran. Ya. Jadi bukan hanya di Sumatera, bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Dayakolot gitu kan. Yang namanya banjir ini ternyata sudah sudah tersirat di dalam Al-Qur'an semenjak zaman Nabi Musa dan Nabi Nuh ya. Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi penyebabnya apa itu kan? Walaupun secara sosial kemasyarakatan kita tahu akibat daripada pembalakan liar, illegal logging dan sebagainya itu tidak terlepas daripada kesalahan tangan manusia. Namun bagaimana perspektif dalam Al-Quran menyatakan bahwa banjir itu penyebabnya adalah keingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, mari sebagai mukadimah kita kaji Al-Quran surat Al-A'raf ayat 100
133. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفاد فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفاد والضفاد والدم آيات مفصلات فاستكبروا والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Sadaqallah. Ya. Dalam ayat ini surat Al-A'raf ayat 133 tafsirnya diceritakan bahwa sebagai akibat dari keingkaran, kekufuran, dan kezoliman mereka, maka Allah menurunkan azab yang lebih dahsyat kepada mereka berupa topan yang melanda rumah dan pohon-pohonan, kebun dan sawah-sawah mereka. Tofan di sini angin beserta hujan yang besar. Jadi banjir di zaman Fir'aun pun, di zaman Nabi Musa ini diazab dengan hujan angin, topan, tufan. Ya. Jadi tufan ini berupa banjir besar. Yang melanda rumah dan pohon-pohonan, kebun dan sawah-sawah mereka. Kemudian datang lagi hama berupa belalang yang membinasakan tanaman-tanaman mereka. Dan akhirnya muncul wabah lain yang menjadikan air minum mereka berubah rasa, berubah bau, dan berubah warnanya seperti darah yang tidak dapat mereka minum. Jadi di zaman Nabi Musa
anu ararahing nu aneh-aneh teh ditampakkan oleh Allah. Ya, azab itu ditampakkan. Mungkin kalau sekarang aneh, ya aneh oge da, memang kumaha da, memang eta mah ketentuan Allah, kun payakun, Allah mah gampil atuh. Mau menjadikan seperti apapun. Meskipun 5 macam azab yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala bertubi-tubi kepada Fir'aun dan kaumnya, mereka tetap menyombongkan diri dan berbuat dosa, dan itu merupakan sifat mereka yang paling menonjol. Cek Sunda mah teu euih-euih. Sakitu geus diperingat tekan seperti apa dan bagaimana. Maka ini adalah sekali lagi Allah menurunkan azab ini ya 5 macam: topan, wal jarod belalang, wal kummal kutu, wad dofad katak, wadam air berupa warna merah seperti darah. Allah menyatakan itu semua adalah ayatim mufassalat. Ayatim mufassalat, bukti-bukti yang nyata yang terperinci. Wah, digitunya. Tetap saja mereka fastakbaru. Mereka menyombongkan diri. Wa kanu, dan keadaan mereka qaumam mujrimin. Qaumam mujrimin. Dan mereka adalah kaum yang pendurhaka. Ini di zaman Nabi Musa. Ketika terjadi wabah seperti ini, mereka tetap menyombongkan diri, tapi ari ku karasa-karasa teuing mah anggar menta ka Nabi Musa teh hayang dileungitkeun. Aya kitu tah. Panginten upami di urang mah ya, kalau di kita kalau terjadi bencana ya, kemudian baru mendekat kepada para ulama gitulah. Minta didoakan. Sebelum terjadi bencana, manusia berleha-leha seenaknya dalam menjalani kehidupan, tidak mendekati para alimil ulama. Hari geus terjadi kakara. Nah, ayat 134-nya, dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada padamu, pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Coba. Ayat kasieun, menta ke Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Maka setelah kami hilangkan azab itu, perantaraan Nabi yang mendoakan, Nabi Musa alaihissalam, maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Anger we, doraka we. Euih cek Sunda mah kitu. Jadi atau saya cek Allah tidak geus nista maja utama gitu. Tungtung nama dinu ayat 130 genep nama geus we lalapkeun tuman gitu kan. Sakalian. Umargi ongkoh nyuhunkeun dihilangkan aya nanya dikirim banjir geus raat
Masih keneh wae teu euy melakukan perbuatan aniaya, zalim. Kemudian beribu-ribu bahkan berjuta-juta belalangnya memakan seluruh tanaman-tanaman. Itu pun Nabi Musa berdoa supaya hilang. Habislah belalang, hilang, kemudian datang kutu. Aduh. Tah eta zaman Firaun tah. Berdoa kembali Nabi Musa untuk menghilangkannya, kemudian kirim deui. Bangkong eta di mana-mana. Allahu Akbar. Leung ari bancet mah bisa digaroreng. Ieu bangkong hejo, bangkong korodok sebenarnya. Korodok. Ali bancet mah nya suike eta mah suike. Digoreng suike. Memohon kepada Nabi Musa untuk dihilangkan leungit, kutuna leungit, belalangna leungit, bangkongna hilang. Bijil deui nu terakhir darah, air minum yang berubah menjadi darah. Aheng berartinya eta di zaman Nabi Musa mah panginnya kejadian teh bukan yang dialami oleh seseorang saja, ya dialami oleh banyak orang. Jadi sekali lagi akhirnya kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu. Jadi mendustakan ayat-ayat Allah dan melalaikan ayat-ayat Allah. Eta penyebabna teh. Ya. Kisah ini dikisahkan di dalam Al-Qur'an tentu menjadi sebuah catatan penting sebagai pelajaran bagi kita. Bahwa jika di Indonesia ini yang gemah ripah loh jinawi cenah ya memang benar gitu kan, letaknya di Katulistiwa tuh wah sebetulnya kaya ya, namun ternyata saya kira sama. Akibatnya mereka bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Dari pejabat sampai rakyatnya juga sama saya bilang. Gitu nya. Nya atuda ngabohongkeun ayat-ayat Allah, tuluy melalaikan ayat-ayat Allah. Jadi penyebabnya itu dua. Mendustakan ayat-ayat Allah dan melalaikan ayat-ayat Allah. Itu versi kacamata Al-Quran. Kemudian pertanyaannya, kok kenapa yang terkena musibah adalah orang-orang yang tidak bersalah? Ayatna oge. Ya, surat 30 ayat 41. 30:41. Ya, 30:41 itu dulu. Surat 30 surat Rum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat ini diterangkan bahwa telah terjadi al-fasad di daratan dan di lautan. Al-fasad adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat oleh Allah. Nah, iya penyebab nantinya. Pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat oleh Allah yang diterjemahkan dengan perusakan. Al-fasad tengah rusak. Maka perusakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami. Atau bahkan menghancurkan alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di darat misalnya hancurnya flora dan fauna. Dan di laut seperti rusaknya biota laut. Juga termasuk al-fasad adalah perampokan, perompakan, pembunuhan, pemberontakan dan sebagainya. Perusakan itu terjadi akibat perilaku manusia. Misalnya eksploitasi alam yang berlebihan. Nah, iyanya. Kemudian peperangan, percobaan senjata dan sebagainya. Perilaku itu tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya. Karena orang yang beriman tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa tidak seluruh akibat buruk perusakan alam itu dirasakan oleh manusia. Tetapi sebagiannya saja. Sebagian akibat buruk lainnya telah diatasi oleh Allah. Di antaranya dengan menyediakan sistem dalam alam yang dapat menetralisir atau memulihkan kerusakan alam itu sendiri. Hal ini berarti bahwa Allah sayang kepada manusia. Seandainya Allah tidak sayang kepada manusia dan tidak menyediakan sistem alam untuk memulihkan kerusakannya, maka pastilah manusia akan merasakan seluruh akibat perbuatan jahatnya. Seluruh alam ini akan rusak dan manusia tidak akan bisa lagi menghuni dan memanfaatkannya. Sehingga mereka pun akan hancur. Nauzubillah. Maka Allah berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 45, 35, 45. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Dengan penimpaan kepada mereka sebagian akibat perusakan alam yang mereka lakukan, Allah berharap manusia akan sadar la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali balik deui kana kasadaran. Supaya mereka sadar, mereka tidak lagi merusak alam, tetapi memeliharanya. Mereka tidak lagi melanggar ekosistem yang dibuat Allah, tetapi mematuhinya. Mereka juga tidak lagi mengingkari dan
menyekutukan Allah, tetapi mengimaninya. Jadi ya seperti itu Allah menyatakan ya, kerusakan alam ini diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Dan sayangnya yang terkena bukan hanya yang dolim saja, tidak khusus menimpa orang-orang yang zolim saja, akan tetapi orang-orang yang tidak berdosa pun kebahagiaan. Ayatnya surat 8 ayat 25. Surat 8. Surat Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zolim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Sadaqallah. Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara diri mereka dari siksaan yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang yang zolim itu saja di antara orang-orang yang beriman. Maksudnya ialah apabila di dalam satu kaum perbuatan maksiat telah merata, maka Allah akan menyiksa mereka itu secara keseluruhan. Siksaan itu tidak hanya bagi orang yang melakukan kemaksiatan itu saja, akan tetapi siksaan itu akan menimpa mereka secara merata tanpa pilih kasih, dibaban we. Aduh karunya anu teu tuah teu dosa. Nya bongana itunya ente saling naon, teu saling memperingatkan, teu saling ngelingan. Aya anu berbuat dosa teh jarempe we ngahep-hep bae cenah seta-seta urang-urang. Da sieun nya. Tah gitu. Jadi siksaan itu tidak hanya bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu saja, akan tetapi siksaan itu akan menimpa mereka secara merata tanpa pilih kasih, meskipun di dalamnya terdapat juga orang-orang yang soleh yang berada di antara mereka itu. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Ahmad dari Ibnu Jarir, yang artinya tidak ada suatu kaum yang sebagian besar orang-orangnya lebih terperdaya melakukan kemaksiatan dari yang tidak melakukan. Sekali lagi, tidak ada suatu kaum yang sebagian besar orang-orangnya lebih terperdaya melakukan kemaksiatan dari yang tidak melakukan. Jadi mayoritas lolobana sekongkol dina kamaksiatan. Kemudian mereka tidak mau mengubahnya selain
Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang merata. Tuh, geningan. Itu hadis nate. Hadis riwayat Ahmad dari Jarir bin Abdullah. Nya mangga we tiasa dietang manginna nu solehna seberiji, nu salahna seberiji, pasti mayoritas anu saralah tibatan nu saroleh. Nya pajabatna kitu seueur nu saralahna tibatan nu sarolehna. Nu solehna meureun bisa kaetang jari. Ternyata rahayat lagi sama Pak, rahayatnya juga, rakyatnya juga. Nya mayoritas saralah, minoritas saroleh, gitu. Sakedi kolilan. Oleh sebab itulah di dalam masyarakat ada institusi yang mengurus kemaslahatan dan mengurus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lembaga ini hendaknya bertugas meneliti kemaksiatan yang timbul dalam masyarakat serta berusaha pula untuk mencari cara pencegahannya. Ya, di kita kan banyak institusi-institusi. Maka lembaga ini berusaha untuk menggiatkan masyarakat melakukan segala yang diperintahkan oleh agama dan menghentikan segala sesuatu yang dilarang oleh agama dan dari agama. Apabila kemaksiatan itu telah merata dan masyarakat telah melupakan agama, maka bencana yang akan menimpa masyarakat itu tidak hanya akan menimpa suatu kelompok atas golongan tertentu saja, tetapi bencana itu akan dirasakan oleh anggota masyarakat secara keseluruhan dan merata. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Di akhir ayat ini Allah memerintahkan, memperingatkan orang-orang yang beriman agar mereka itu mengetahui bahwa Allah amat pedih siksaannya. Siksaan Allah ditimpakan atas siapa saja yang melanggar hukumnya. Ancaman Allah yang sangat keras ini akan berlaku apabila kejahatan itu telah merajalela dan merata di segenap anggota masyarakat itu tanpa pandang bulu. Sedangkan ancaman-ancamannya di akhirat ditimpakan kepada orang-orang yang melakukannya sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh orang itu. Jadi di dunia mah diratakeun, di akhirat mah dicecer ya nu. Anu yeuna ya pelakuna gitu. Hari di dunia mah diratakeun nya, jadi tidak pilih kasih. Nya babad, tangke di akhirat mah dipilih. Itu dipilih di akhirat mah anu zolimna icah cara tadi dinya kan gitu. Jadi musibah-musibah yang terjadi tentu kita pun sedikit banyaknya mengetahui lah bahwa ternyata perbuatan-perbuatan manusia itu banyak yang merusaknya, banyak mafsadatnya ketimbang maslahatnya. Yang seharusnya bagaimana maslahatnya, maslahatnya beres roes cek bahasa Sunda. Kemaslahatan beres gitu. Tidak ada mafsadat kerusakan. Ternyata bukan hanya di zaman Nabi Musa ya, dengan kezaliman rajanya yaitu Raja Fir'aun. Namun di zaman Nabi Nuh alaihi salam pun terjadi bagaimana banjir itu ya diratakan bahkan seluruh dunia. Walah. Sampai Nabi Nuh berdoa, ya Allah jangan kau sisakan orang-orang kafir. Alah, tong disesakeun cenah geus beakeun. Tuman Nabi Musa Nabi Nuh lah doana ge. Tong disesakeun Gusti lah. Beakeun we cenah kitu. Kenapa demikian? Karena bisa saja Nabi Nuh alaihissalam
Ya, sudah terlalu lama berdakwah, akan tetapi kebanyakan mereka cuek terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Akibatnya mereka pun ditimpa banjir ya. Kita buka suratnya surat 29 ayat 14. Surat 29 surat Al-Ankabut ayat ke-14. Dua 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان فلبث بهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأخذهم الطوفان ظالمون صدق الله العظيم. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Sadaqallah. Ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. 850. Maka mereka ditimpa tupan teh banjir yang besar. Jadi topannya tetap bahasa Quran mah tufan. Tufan ini berarti ya angin jeung hujan disertai ya badai. Matak topan disebut lagi. Tufan itu banjir besar. Dan mereka adalah orang-orang yang zolim. Jadi di zaman Nabi Musa mah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Nabi Nuh mah wahum zolimun, dan mereka adalah orang-orang yang zarolim. Baik, kita sambung setelah sholat isya berjamaah insyaallah. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali. Di dalam tafsir Al-Quran surat 29 ayat 14, sebagaimana disebutkan dalam tafsirnya, kisah para nabi itu dimulai dengan menceritakan riwayat perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah bapaknya para nabi. Ia berdakwah menyeru kaumnya supaya beriman kepada Allah yang Maha Esa dan mempercayai kerasulannya selama
tahun. Namun demikian ia tidak pernah merasa bosan. Mata sungguh terlalu upami teh mah nu janten ustad bosan cenah ngaji teh eureun we. Jadi we pensiun, ustad pensiun, preman pensiun. Namun demikian ia tidak pernah merasa bosan mengajak mereka baik siang maupun malam. Kadang-kadang dengan suara yang lemah lembut, tetapi sering juga dengan suara keras menyampaikan ancaman Allah terhadap kekafiran mereka. Akan tetapi usaha beliau tidak kunjung berhasil. Hanya segelintir saja di antara mereka yang mau beriman. Selebihnya menolak dan mendustakan beliau. Oleh karena itu Allah menyiksa mereka, dikirimkan siksaan yang disebut topan Nabi Nuh. Topan Nabi Nuh yakni berupa banjir yang menenggelamkan mereka semua. Tidak seorang pun yang selamat dari siksaan Allah itu kecuali orang yang beriman yang ikut dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Jadi teu aya nu nyesa. Tajabi anu ngiring ka Nabi Nuh alaihi salam. Al-Hakim diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Allah mengutus Nabi Nuh ketika usia 40 tahun. Sama. Dan berdakwah pada kaumnya selama 950 tahun. Menyeru mereka untuk mengikuti agama Allah, dan Nabi Nuh hidup setelah banjir topan itu selama 60 tahun. Sehingga jumlah manusia menjadi banyak dan tersebar. 40 tahun diutus. Dakwahna 850 tahun. Kemudian Nabi Nuh hidup setelah banjir topan selama 60 tahun. Berarti 880 tahun. Nya lah. Naon teh? Nya. Henteu. Jadi 950 tahun teh usiana subhanallahnya. Urang mah sampai seberapa tahun berdakwah teh nya. Abdi tinggawitan dakwah berarti tahun 2000. Sekarang 2025. Nggak 25 tahun namanya oge. 25 tahun, Pak. Saparapat. Mulai berdakwah teh tahun 2000. Emut tah. Tahun 2000 teh mulai berdakwah. Sampai sekarang 2025. Berarti 25 tahun. Malang melintang di dunia dakwah. Ya, yang saya rasakan alhamdulillah semakin kita istiqomah berdakwah maka semakin tenang hati gitu ya. Sebab yakin bahwa yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah, yang disampaikan adalah hadis Rasulullah, yang disampaikan adalah kesepakatan para alimil ulama, ya, ijma' para alimil ulama, dan yang disampaikan adalah fatwa-fatwa ulama. Namun tentu dalam perjuangan itu betul ya, jadi tidak semua yang mengikuti, kebanyakan daripada orang-orang yang diseru itu berguguran. Ya, diajak teh, wios.
Karena seorang pendakwah itu hanya menyampaikan. Bahkan dalam ayat yang lain, wa ma anta alaihim bijabbar. Dan engkau bukanlah pemaksa terhadap mereka. Jadi dakwah kita kayak maksa. Menyampaikan saja. Ketika mereka mengikuti, alhamdulillah. Tidak mengikuti, subhanallah. Tos gitu. Subhanallah walhamdulillah. Tos we. Teu kudu murukus hunu gara-gara teu digugu. Tos we yos. Capek. Ulah. Nah kan yang menjadi akibatnya adalah ketika tadi zaman Nabi Musa mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan lalai terhadap ayat-ayat Allah. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam jolim mereka. Mereka berbuat jolim. Nah ini bertepatan dengan orang-orang yang zolim ini semuanya akan dihabiskan. Ya tadi zaman Nabi Nuh benar dihabiskan. Surat 6, surat Al-An'am ayat 44, 644. 645 ayat 45-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. BAKB. Allahu akbar. Masyaallah tabarakallah. Kezoliman tehnya itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sesuai dengan satu lagi ayatnya, surat 23:41. Surat 23:41. 23:41. Mengguntur. Masih Nabi Nuhnya. Nabi Nuh ya? Masih Nabi Nuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء
فأخذتهم الصيحة بالحق فبعدا لقوم الظالمين فبعدا Sadaqallahul azim. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zolim. Sadaqallahul azim. Akhirnya ya yang zolim. Ya. Makanya tadi dalam surat 825 wattaqu fitnata la tusibanna alladziina zalamu. Jadi kita harus berhati-hati karena siksaan itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Orang-orang yang tidak zalim pun kebagian. Tapi akhirnya kebinasaanlah bagi kaum yang zalim. Terakhir, banjir itu terjadi di kaum Saba, ya, kaum Saba. Ini kaum Saba ini saya belum mengetahui di zaman Nabi Sah gitunya. Saya tidak belum lah, ya, belum sampai mengkaji. Jadi kaum Saba ini di zaman Nabi siapa? Kita perhatikan surat 34 ayat 16. Surat 34 ayat 16. 34 16. Surat Saba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين دواتي فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين دواتي جنتين دواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل جنتين دواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل Sadaqallahul azim. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asli dan sedikit pohon sid. Ya. Ini ada riwayatnya dalam tafsir disebutkan Nabi Sulaiman ya
Saba ya. Negeri Saba. Jadi negeri Saba ini di sebelah selatan negeri Yaman berdiam suatu kaum bernama Saba. Mereka menempati suatu daerah yang amat subur. Sehingga mereka hidup makmur dan telah mencapai kebudayaan yang tinggi. Mereka dapat menguasai air hujan yang turun lebat pada musim tertentu dengan membangun sebuah bendungan raksasa yang dapat menyimpan air untuk musim kemarau. Bendungan itu boleh dikatakan bendungan alami karena terletak di antara dua buah bukit dan ujungnya didirikan bangunan yang tinggi untuk mencegah air mengalir sia-sia ke padang pasir. Mereka membuat pintu-pintu air yang bila dibuka dapat mengalirkan air ke daerah yang mereka kehendaki. Bendungan ini terkenal dengan bendungan Ma'rib atau bendungan Al-Arim. Banyak di antara ahli sejarah dan peneliti di barat meragukan tentang adanya bendungan Ma'rib ini. Akhirnya seorang peneliti dan peneliti dari Prancis datang sendiri ke selatan negeri Yaman untuk menyelidiki sisa-sisa bendungan itu pada tahun 1843. Dia dapat membuktikan adanya bendungan itu dengan menemukan bekas-bekasnya. Lalu memotret dan mengirimkan gambar-gambarnya ke suatu majalah di Prancis. Para peneliti lainnya menemukan pula beberapa batu tulis di antara reruntuhan bendungan itu. Dengan demikian mereka bertambah yakin bahwa dahulu kala di sebelah selatan Yaman telah berdiri sebuah kerajaan yang maju, makmur dan tinggi kebudayaannya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan sekelumit tentang kaum Saba yang mendiami daerah sebelah selatan Yaman itu. Mereka menempati sebuah lembah yang luas dan subur berkat pengairan yang teratur dari bendungan Ma'rib. Di kiri dan kanan daerah mereka terbentang kebun-kebun yang amat luas dan subur yang menghasilkan bahan makanan dan buah-buahan yang melimpah ruah. Kaum Saba pada mulanya penyembah matahari. Namun setelah pimpinan kerajaan dipegang Ratu Balqis, mereka menjadi kaum yang beriman dengan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Nah, jadi namanya terang sim abdi ayeuna bahwa kaum Saba itu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, ini Quran surat An-Naml ayat 22-24. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui, wahai Sulaiman. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku dapati kata burung Hudhud, dia dan kaumnya penyembah matahari, bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak dapat petunjuk. Quran surat 16 ayat 22 An-Naml surat 27 ayat 22 sampai 24. Tapi lama-lama kaum Saba menjadi sombong dan lupa bahwa kemakmuran yang mereka miliki adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala dengan perantaraan Rasulnya memerintahkan agar mereka mensyukuri atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada mereka. Negeri mereka menjadi subur dan makmur. Berkah Allah yang Maha Pengampun melindungi mereka dari segala macam bahaya dan malapetaka. Pokoknya mah aman. Tapi oleh karena mereka fa'aradu fa'arsalna alaihimun sailal arim, akan tetapi mereka berpaling sehingga kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Nah, berarti kaum Saba mah penyebabna teh berpaling dari peringatan. Zaman Nabi Musa Fir'aun
mendustakan ayat-ayat Allah dan lalai terhadap ayat-ayat Allah. Kemudian zaman Nabi Nuh alaihissalam banyak perbuatan zalim, dan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam mereka berpaling dari suruhan Allah. Bahkan bukan hanya berpaling, mereka menghalang-halangi orang-orang untuk beriman kepada Allah. Tak iya. Ya. Jadi manehna berpaling terus ngahalangan batur. Hati-hati. Lalu Allah menimpakan siksaan kepada mereka dengan membobolkan bendungan Ma'rib, dan terjadilah malapetaka yang hebat. Negeri mereka dilanda banjir yang deras dan menghanyutkan semua yang menghalangi arusnya. Kebun-kebun yang berada di kiri dan kanan negeri itu menjadi musnah, dan semua binatang ternak mereka hanyut. Korban manusia pun tidak terhitung banyaknya, sehingga hanya sedikit orang yang masih hidup. Hanya beberapa kelompok kecil dari mereka yang selamat dari malapetaka yang dahsyat itu. Jadi lagi-lagi dari kisah 3 nabinya, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Sulaiman, itu ditimpa bencana banjir. Nah, mereka yang selamat ini pun tidak dapat tinggal dengan senang di tempat mereka semula. Sebagian dari mereka lalu hijrah ke tempat lain yang subur karena tidak ada lagi kebun-kebun yang bisa mereka tanami. Yang bisa mereka tanami dengan baik, dan tidak banyak lagi binatang-binatang ternak yang akan mereka pelihara. Tanah-tanah yang dahulu subur telah menjadi tandus karena semua air yang tersimpan di dalam bendungan telah tumpah ke padang pasir yang dapat menelan air berapapun banyaknya. Yang tumbuh di bekas kebun-kebun mereka hanya tumbuhan yang tidak banyak gunanya, buahnya pahit, ya, dan kerma pahit cenah. Terus pokoknya mah tepi kahayangan. Pohon-pohon yang berbuah pahit dan sidernya lah, pokoknya mah temanfaat we. Anu tadina pangintennya dipelakan teh buah-buahan, geus di banjiran mah bingung atuh, geus letak kungkulnya. Bila mereka ingin bercocok tanam yang mereka harapkan hanya air hujan yang turun dari langit saja. Jadi cenah geus moal balik gue. Geus hancur. Janten upami ningalkana ayat ieu mah, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya mudah bagi Allah untuk menjadikan negeri yang tadinya kokoh, negeri yang tadinya dihancurkan bisa kalau mah gampang. Ya, bagaimana negeri Nangroe Aceh Darussalam begitu indahnya diapit dengan 2 laut, ya maksudnya kan laut iya gitu ya. Tapi ketika lautnya tumpah, apa yang terjadi? Mereka justru merasakan akibatnya. Tentu ini tidak terlepas daripada perbuatan-perbuatan zalim, berpaling atau mendustakan ayat-ayat Allah, ya, serta mereka kebanyakan yang berbuat zalim. Maka kita berharap di negeri ini, negeri yang kita cintai ini, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun, negeri yang baik. Walaupun tidak terlepas, ya, orang-orang yang berbuat zalim, dan ada orang-orang yang ingin menghalang-halangi dari kebaikan, hayangna ngaruksak jeung ngaruksak gitu kan. Tapi istiqomahlah, justru kitalah orang-orang yang menjadi naon disebutna teh pasek, ya. Urang teh pasekna
upami tos teu aya nu ibadah mah atoslah Allah ge tidak ada keperluan lagi, udah hancurkan saja. Begitunya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah Ta'ala ya, dan menjadi harapan bagi mereka yang belum mengetahui ilmu Al-Quran Al-Karim. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa al-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.